Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan study tour ke tiga tempat yang berbeda. Yang pertama yaitu Monas, yang kedua Perpustakaan Nasional, yang ketiga Masjid Istiqlal. Ikuti terus perjalanan saya kali ini ya. Ya, akhirnya kita sudah sampai di Monas. Kita tiba di Monas jam 8.45. Tadi kita berangkat sekitar jam 10, di mana kita membutuhkan waktu sekitar 2,5 jam, kurang lebih sekitar segitu. Yang biasanya kita membutuhkan waktu sekitar hanya 1 jaman. Kita agak lama karena tadi kita berangkat bersamaan dengan orang yang berangkat kerja dan melewati beberapa pasar yang cukup ramai, dan kita tadi juga terjebak macet, jadi kita agak lama datang Monasnya. Kita udah sampai Monas. Sekarang kita mau menuju ke dalam Monasnya. Dari Monasnya. Di Monas itu? Mbak Vivian. Kurang tahu saya apakah ini akan naik ke atas atau kita akan di bawah saja. Nah, sekarang kita udah ada di Monasnya nih. Nah, Monas ini didirikan pada 17 Agustus 1961 dan diresmikan secara umum pada 12 Juli 1975. Monas ini tingginya 132 meter atau setara dengan 433 kaki. Di atas yang terlihat di atasnya ada emas ya, beratnya itu sekitar kira-kira 72 kg, dan kalau kita rupiahkan saat ini sekitar 66 triliun lebih itu. Dan arsitek dari pembangunan Monas ini adalah Hendrik Silagan dan Sudarsono. Itu dia fakta-fakta tentang Monas. Kita fakta-fakta tentang Monas. Nah, sekarang kita lanjut masuk ke dalam Monasnya. Alhamdulillah kita udah masuk ke bawahnya, dalam Monasnya. Ya kira-kira suasana seperti ini. Iya pakai lampu tapi tahu kan ya. Lampu apa
sudah bisa melihat banyak beberapa sejarah yang bisa kita baca. Ya, contohnya seperti ini. Ini ada pengesahan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 tanggal 18 Agustus 1945. Ya, seperti ini miniaturnya. Dan di sebelahnya juga ada informasi sejarah lainnya. Di sini ada proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Suasananya seperti ini loh. Ya, ini kita lanjut. Kita lanjut ke atas. Keluar lagi ya? Oh, ini keluar lagi. Oh, kayak di sana. Ketemu kita. Kereta wisata yang akan tiba di pintu keluar parkiran Irti Lenggang, Jakarta. Sebelum turun periksa kembali para penanda jangan sampai tertinggal ataupun terjatuh di rangkaian kereta wisata. Ya, alhamdulillah kita udah sampai di lokasi berikutnya, yaitu Perpustakaan Nasional. Dan kita sedang menunggu antrian menuju pintu masuknya seperti ini. Panjang banget. Banyak Oh iya, banyak sekali. Kita lanjut ke dalam perpustakaannya. Kira-kira suasana di dalamnya seperti ini. Ntar boleh duduk kasih kan?
Perpustakaan Nasional Rakyat Indonesia merupakan salah satu perwujudan dari penerapan dan pengembangan sistem nasional perpustakaan secara menyeluruh dan terpadu. Sejak direncanakan pendiriannya tanggal 17 Mei 1980 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Daud Yusuf, Perpusnas RI kini menjadi perpustakaan yang berskala nasional terbuka untuk umum. Tujuan dibangunnya Perpusnas ini adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan, memenuhi kebutuhan bahan pustaka, khususnya di bidang ilmu-ilmu pustaka, khususnya di bidang ilmu-ilmu sosial dan kemanusiaan, guna mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang tadi merupakan penjelasan dari apa sih Sedikit sedikit sejarah sedikit tentang Perpusnas. Udah ada di dalam Perpusnas. Di sini nggak boleh berisik, harus boleh ngomong tapi suaranya kecilin dikit. Nah, di sini udah kelihatan nih dari masuk udah ada buku-buku, ada di rak. Ini cakep deh. Lanjut lantai. Ini dia. Kita ada di lantai 24. Itu banyak koleksi-koleksi dari Nusantara gitu kan. Nah, buat teman-teman nih yang lagi ngevlog gitu kan. Di sana kita bisa keluar, itu ada pemandangan bagus banget teman-teman. Oke. Ya, mungkin kita kelilingin dulu aja kali ya, ada koleksi apa aja di sini gitu kan. Dari sana dulu ada. Terus teman-teman juga bisa jadi buku di sini yang mau nyari buku apa kan kelainan koleksi budaya Nusantara. Jadi misalkan teman-teman mau nyari apa nih di sini tentang Nusantara bisa nyari di sini di lantai 24 ini. Tapi kalau untuk peminjaman buku tuh di lantai 21 dan 2 itu monograf terbuka. Kalau lantai 12A dan 12 itu monograf tertutup. Jadi bukunya nggak bisa dipinjamkan ke teman-teman gitu. Jadi mau langsung sana aja gitu. Boleh. Ntar ya saya izin dulu sebentar. Gitu Bang. Di sini ada buku. Yang tentunya bukan satu halaman doang. Ini apa? Gua tadi terakhir lihat dari 11. Berapa kali ini? Cukup nggak ya? Cukup. Ya udah cukup. Takutnya nanti lu mau make. Iya bentar. Iya.
tradisional. Arimba, di sini ada arimba atau arumba, alat musik tradisional dari daerah Jawa Barat. Alat musik tradisional. Di sini ada alat musik kecapi, alat musik tradisional dari daerah Jawa Barat. Arimba. Ada beberapa buku yang bisa kita baca juga. Dan alat musik yang ada di sini nggak boleh kita mainkan. Balkon luarnya. Dan di sini juga ada beberapa koleksi buku yang bisa kita lihat. Kita akan keluar. Dan kondisi di luar ruangannya seperti ini, jadi kita dapat melihat Monas dari sini. Seperti ini. Nah, seperti ini kira-kira pemandangannya. Dan di situ ada Masjid Istiqlal ya, kalau nggak salah. Ya, itu Masjid Istiqlal. Kita bisa melihat ibu kota dari atas sini. Ada kereta di situ.
di lantai 22. Sini juga. Kita bisa membaca buku di sini. Kita itu bisa buku di situ. Ada tempat duduknya buat kita baca buku. Di sini banyak tersedia buku-bukunya ya, banyak banget. Sini tersedia buku-buku. Saya ada di lantai 9. Di sini ada koleksi buku-buku juga. Ada beberapa koleksi buku-buku cukup menarik seperti ini contohnya. Pahala. Kalau kalian ingin baca lebih tenang lagi, ada ruang baca khususnya ya, seperti ini. Ada sekitar 1, 2, 3, ada 4 ruang baca khusus. Di sini kita bisa melihat di sini ada Masjid Istiqlal ya. Di lantai 9 ini kita bisa
tulisan buku gratis. Dan saya mengambil buku ini. Dan ada banyak tempat yang bisa kita ambil buat buku gratis ini. Seperti ini. Di sebelah situ. Sebelah situ dan sebelah situ. Ambil bukunya, buku gratis yang ada di situ. Kita harus tanda tangan di situ dulu ya. Kita harus tanda tangan di situ baru bisa buka bukunya. Kita baru turun dari bis. Dan sekarang kita mau sholat dulu, mau sholat zuhur dulu di Masjid Istiqlal. Ya kabel bukan jaki itu. Kita mau udah dulu ya, masuk ke tempat buat duduknya. Ada restoran di sini. Tiba-tiba jadi dia aja. Ada banyak keran di sini. Bisa banyak orang yang sholat. Masjid Istiqlal adalah masjid terbesar di Indonesia, bahkan se-Asia Tenggara. Masjid ini dikenal sebagai salah satu ikon ibu kota Jakarta yang lokasinya berseberangan dengan gereja katedral dan gereja Immanuel. Setelah berjalan 17 tahun, sejak 24 Agustus 1961, akhirnya Masjid Istiqlal selesai dibangun. Masjid Istiqlal kemudian diresmikan penggunaannya oleh Presiden Soeharto pada tanggal 22 Februari 1978. Dan faktanya, arsitek dari pembangunan masjid ini adalah yang beragama non-muslim, yaitu Friedrich Schlatten, yang beliau juga yang merancang Monas. Dan luas masjid ini adalah di sekitar 4 juta meter persegi yang dapat menampung kurang lebih sekitar 200.000 jamaah. Masjid Istiqlal ini di seberangnya ada gereja katedral dan gereja Immanuel. Yang tempat parkirannya pernah dijadikan untuk tempat parkir jamaah sholat Idul Fitri waktu itu tahun kapan gitu ya, saya lupa lagi. Lokasinya sangat berdekatan, bisa kalian lihat sendiri. Ini Masjid Istiqlal dan situ ada gerejanya. Lalu mengapa sih memilih Monas, Perpusnas, dan Masjid Istiqlal sebagai tempat tujuan pada kegiatan study tour kali ini? Yang pertama, jawabannya karena di Monas kita bisa melihat sejarah-sejarah bangsa Indonesia pada zaman dahulu, pada masa penjajahan. Di dalamnya kita dapat melihat sejarah Indonesia dan ada diorama-diorama yang memperkuat suasana, yang membuat suasana terasa lebih dalam dan dapat membuat kita termotivasi dan membuat kita semangat agar tetap semangat belajar untuk mendapatkan hasil yang terbaik untuk Indonesia kedepannya nanti dan dapat meneruskan perjuangan para prajurit zaman dahulu. Yang kedua, mengapa kita memilih Perpusnas? Alasannya karena agar kita bisa melihat perpustakaan terbesar di Indonesia, se-Asia Tenggara dan bahkan sedunia sampai saat ini, sampai video ini dibuat. Dan di dalamnya kita bisa melihat banyak buku-buku, kita bisa membaca banyak buku-buku, kita bisa mencari informasi banyak di dalamnya. Dan yang ketiga, mengapa kita memilih Masjid Istiqlal? Karena untuk melihat bukti bahwa ada masjid terbesar di dunia yang ada di Indonesia yang menduduki urutan keempat, yaitu Masjid Istiqlal.
di mana masjid ini sangatlah megah. Dan ada beberapa alasan lain mengapa kita memilih tempat ini. Karena di tempat ini, di ketiga tempat ini kita bisa mendapatkan banyak informasi, banyak ilmu pengetahuan dan wawasan yang sangat berguna untuk kita ke depannya nanti, dan yang dapat membuat kita termotivasi dan terus bersemangat agar lebih giat lagi belajarnya, agar lebih bersemangat dan lebih baik lagi untuk Indonesia ke depannya. Alhamdulillah kita baru sampai. Langsung pulang aja. Tadi kita pulang dari Masjid Istiqlal itu jam setengah 2 ya kalau salah. Dan sekarang sudah sampai pukul 16.13. Langsung saja kita langsung pulang. Mungkin cukup sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga bisa mengedukasi kalian semua dan semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita paling depan guys. Kita paling depan. Kita itu Lagi masuk. kita itu tulis kita harus beradab ya. Sudah masuk, sudah mulai masuk ke ruangannya. Ini sekarang kita lagi di ruangan Kita lari aja. Saya lagi ceramah juga dia. lebih maju lah, lebih maju, jangan malah tiktokan atau yang lainnya lah yang membuang waktu. Dan tapi jangan lupa juga untuk beribadah lah, sedekah, pokoknya yang Melakukan hal yang positif. ya melakukan hal yang positif agar kita mendapat pahala juga kan. Nanti akhirnya kita juga mati dan akan masuk ke dunia akhirat, dan insya Allah kita semua akan masuk ke surga. Amin. Nah, tadi dia habis ceramah gitu. Dakwah. Jadi semuanya pada pegang kamera karena kita diberi tugas oleh sekolah untuk membuat vlog perjalanan ini tour kita kali ini. Jadi ya banyak yang megang HP. Tapi sekaligus jadi pengalaman juga sih bagi kita yang nggak pernah nge-vlog kan. Iya, ini buat kenang-kenangan juga buat pelajaran yang, dan pasti hasilnya nggak sebaik yang kita Yang penting ini baru pengalaman. Semoga aja abis ini kita dapat belajar dari kesalahan kita dan membuat dan kita bisa mengevaluasi diri kita kurangnya di mana, apa yang harus kita tingkatkan lagi. ya apa yang harus kita tingkatkan lagi. Oke, kita lanjut, kita muter. Iya. Situ-situ.
2, 3. Dah. Guys, go video guys. Gong banget tuh.